Betulnya untuk menyadarkan mereka-mereka oknum-oknum ya, para pejabat yang mungkin secara nyata menutupin ini gitu. Walaupun gini ya Mbak ya, dalam suatu keputusan atau suatu hal gitu, nggak mungkin semuanya benar, Mas. dan nggak mungkin semuanya salah ya. Bahkan saat ini yang dilihat netizen, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, yang nggak melakukan jadi korban, yang melakukan bebas. Tertawa di luar sana, Mas. Nah itu loh Mbak, saya minta apakah Mbak Ilo tidak bisa mengirim nih begu ganjang, kuntil anak dan lain-lain gitu. Ya nanti begini, kita akan coba memerintahkan ya sesuatu kerajaan jin ataupun kita bilang ya, untuk mencari sosok pelaku yang sebenarnya agar supaya itu nanti cepat ditangkap. Seperti itu. Cepat ditangkap. Ya, yang pelaku aslinya. Ini udah jalan berapa lama ini Mbah? Ya, jalan sudah berapa lama, tapi kan mereka ini kita bilang ya selalu menangkap yang salah-salah saja gitu ya. Benar ya, Mbak. Nah, gitu. Jadi kita di sini berusaha nanti untuk Menangkap yang salah dari pandangan netizen, Mbak. Iya. Jadi gini, kita nanti di sini membuat si pelaku aslinya gitu ya, agar supaya dia merasa ketakutan dan Resah merasa juga. dihantui, mereka menyerahkan diri. Itu nanti yang akan kita lakukan. Menyerahkan diri dengan sendirinya ya, Mbak Iya. ya. Itu yang Kalau kita- Mbak Pres tadi doa. Iya. Kalau dari pandangan Mbak Pres yang Mbak Hilo katakan bisa nggak dilakukan? Karena ada istilah, ada makhluk-makhluk yang biasanya dikirimkan gitu untuk membuat luluh hatinya. Kalau saya pribadi pernah itu Mbak, teman saya dicuri barang-barangnya, rumahnya dibobol, kemudian barangnya walaupun tidak semua kembali, tetapi ada yang ditemukan gitu. Ini setelah datang ke orang pintar. Nah, apakah hal itu tidak bisa dilakukan untuk kasus Peggy ini, untuk kasus Vina Cirebon ini, Gini, Mas. agar salah satu aja lah ya, salah satu aja bisa mengungkap itu semua? Bisa, Mas. Mm-mm. Itu semua bisa dilakukan. Tapi gini, Mas, ya namanya kita sosok kayak saya sosok indigo gitu kan. Kayak Mbak Ilo juga sosok sesepuh kita lah kalau kita bilang gitu ya, Mas. Gini, mungkin nanti ke depannya saya sama Mbak Ilo tuh bakalan gini, Mas. Kayak mana ya? Mencoba ya, Mbak Ya, Ilo. kita Kita akan mencoba melakukan kolaborasi, supaya mengirim mereka tuh sampai tuh, Mas, ke sana Benar, gitu. benar. Kita kalau orang bilang kita puter lah, Mas, gitu Iya. loh. Yang dari Walaupun- hatinya yang busuk tadi tuh, Mas. Jadikah yang busuk tadi menjadi luluh dan mereka ketakutan, mereka keluar dengan sendiri. Walaupun memang saat ini mungkin kasus Vina Cirebon ini udah di ujung tanduk. Benar, Dan Mas. bahkan ada pandangan juga ya Mbak Pres, kakaknya Vina Cirebon salah satu korban meninggal ya. Yang kedua adalah Eki ya, anak Anak pejabat polisi ya. Ini tidak nampak lagi di media. Ya, ini bukan pandangan saya. Ini ada tanggapan netizen yang katanya setelah nerima royalti, mohon maaf ya, setelah nerima royalti dari film Vina 7 hari, ini kok seperti adem ayem, Mbak. Iya, Mas, namanya udah nerima royalti. Siapapun manusianya kok ada nerima royalti, benar nggak, Mbak Ilo? Iya. Pasti mereka sudah ya udah tutup mulut. Ya, diam. pesan Mbak kepada kakaknya si Vina gimana ini? Bangkit lagi lah. Bangkit lagi. Mereka kan nerima royalti itu atas nama Vina. Mm-mm. Seharusnya mereka bisa mempergunakan itu biar supaya kasusnya terus berjalan dan ketangkap tuh, Mas, yang asli. Pelaku sebenarnya, Iya, benar. gitu ya. Karena mereka yang saya tahu tuh nerima royalti bukan sedikit, Mas. Bukan sedikit. Ya bayangkan aja kalau memang keluarga mungkin meyakini para tersangka itu benar, ya nggak ada masalah, ya kan gitu Mbak. Tapi kan ini mengundang pro kontra. Bahkan Deddy Mulyadi melaporkan loh Pak RT terkait dengan kesaksian palsu. Ini kan berarti udah ada skenario loh. Udah, Mas, itu udah dibuat semua tuh, Mas. Saya nggak ada masalah loh, saya setuju. Dan saya meyakini Deddy Mulyadi itu banyak mendapatkan pundi-pundi dari kasus Vina ini setelah dikontenkan. Benar. Tetapi saya lebih setuju lagi, beliau itu menggunakan uangnya itu, ya monetasi adsensinya itu untuk menegakkan keadilan. Benar, Mas. Gitu loh. Banyak mungkin yang nggak suka sama Deddy Mulyadi. Tapi dengan apa yang dilakukannya, ya, dia bukan mencari uang aja loh Mbak. Benar.
Dia mencari Iya. keadilan, Mas. Makanya ini mbaknya Vina ya, saya nggak tahu nominalnya berapa. Kalau Mbak Priska katanya tadi bilangnya nominalnya nggak sedikit nih Mbak Ilo. Iya. Ya, dari film bioskop yang hampir ditayangkan berapa juta, kemudian mendapatkan keuntungan hampir 1 triliun, hampir 100 miliar lebih. Saya nggak peduli dan saya nggak nerima apa-apa juga dari situ. Benar, Mas. Nah, tapi kan di sini mbaknya Pina, di sini ada yang dizolimi, ada yang merasa dizolimi, dan itu perlu diselesaikan, kan gitu. Masa sih mbak yang menerima royalti melihat orang yang nggak melakukan apa-apa dan nggak tahu apa-apa mendekam di penjara karena disiksa, mereka terpaksa mengaku dan dipenjara seumur hidup. Dosanya dosa siapa? Hayo, royaltinya jadi halal apa kayak mana? Hayo. Enggak sih, Mas. Karena yang tadi Gimana Mbak Ilo? kan udah saya bilang. Ya. Begini ya. Itu sebenarnya uang itu dimanfaatkan dengan baik. Ya. Janganlah seharusnya uang itu dipoyak-poyakan. Seharusnya ya dibuat juga untuk membantu ya. Tentang kasus Pina ini tersebut. Bener, begitu. Mbak Ila, bener. Ya. Nah, itu seharusnya. Itu seharusnya ya. Makanya ini persoalan semakin runyam, tapi mungkin kayak mana ya Mbak ya? Mungkin netizen saat ini sudah mulai jenuh, Mbak. Itu harus kita pahami juga. Karena apa? Karena percuma sudah spiral ini, toh kejanggalan-kejanggalan itu menjadi hal-hal yang biasa. Iya, Bang. Contohnya saja kayak tadi ya, 3 tersangka jadi 2. Jadi soal hal yang biasa. Ya. Pihak yang sana ngomong apa? Katanya ini salah ngomong lah segala macam. Semudah itu loh. Hilangkan 2 tersangka dan jadi 1 tersangka, dan itu juga masih dipertanyakan apakah memang dia pelakunya gitu. Iya, Mas. Nah, makanya saya lucu ya, kalau Peggy Setiawan adalah pelakunya, kenapa nggak ditangkap dari dulu? Kenapa hanya motornya diambil tetapi tidak diselidiki lebih dalam dia kemana-kemana? Kenapa setelah viral seperti ini baru dia tiba-tiba ditangkap? Gitu loh Mbak E. Tadi yang saya bilang, Mas, 8 tahun loh. Nangkap seorang kuli bangunan kok susah. Iya. Makanya si Peggy Setiawan ini Mbak Ilo dari awal dikenal memang kuli bangunan Mbak Ilo. Nah, dibandingkan Dari Peggy Ripa. Dia dikenal banyak Mbak Ilo. Ada kuli bangunan, kadang ngamen. Padahal kalau dibilang ngamen dia nggak pernah megang gitar di media sosialnya gitu loh. Yang dipegang dia motor ninja, motor-motor gede gitu. Gayanya juga kayak anak pejabat gitu. Ada lagi Peggy Setiawan Cianjur Mbak Ilo. Gayanya luar biasa. Katanya nggak punya handphone, ya. Katanya ngojek, katanya kuli bangunan, tapi mukanya putih bersih. Yang dipoto make ninja. Wah, bertolak belakang sekali. Dan beda usia dengan orang tua tuh sedikit kali ya, Mas. Beda dia dengan orang tua juga sedikit sekali. Jadi kejanggalan yang mungkin jadi ini Mbak, jadi rahasia umum jadinya. Benar. Ya. Maka dengan seperti ini Mbak Hilo, ya. Nggak tahulah mereka entah menerima uang ya oknum-oknum tertentu atau mendapatkan ancaman atau nggak tahulah. Tapi kalau benar mereka mencoba memanipulasi itu, Tuhan pasti akan memberikan ganjarannya. Ada itu Mas ke depan. Ya, nggak sekarang, nggak nanti besok. Nah, ada yang mau disampaikan Mbak Ilo? Ya, intinya begitu saja ya. Kita nanti buat netizen juga, dan kita akan nanti berusaha Ya. membantu agar supaya bagaimana pelaku aslinya itu nanti tertangkap, dan kita akan lebih dalam lagi ataupun membuat ritual-ritual khusus gitu ya yang akan kita lakukan. Ya, begitu saja. baiklah. Ya. Oke, mungkin Mbak Priska ada pesan? Pesannya cuma satu sih Mas. Iya. Udahlah cukup. Ayolah bangkit, jangan sembunyi. Oke, sampai sini dulu. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.